Baik, terima kasih teman-teman sudah bersabar untuk pengambilan foto bersama tadi. Memang kelahiran, jodoh, maut sudah menjadi rahasia Allah yang memang tidak bisa kita tawar, bahkan kita tolak. Kita hanya bisa menerima, menjalani dengan ikhlas dan tawakal. Indro memang sudah pergi mendahului kita semua, tapi kenangan-kenangan Indro akan selalu ada dalam benak dan hati kita. Untuk itu mari kita saksikan bersama video berikut ini, Indro dalam kenangan. Silakan Ari. Oke, semoga ini kita mengenang segala kebaikannya ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak mengenangnya tidak dengan air mata, tapi juga kita kenang ketawanya, jahilnya Indro, mengingat wajahnya waktu ketawa, segala macam. Jadi apa ya, yang kita ingin, kesan yang kita ingin tinggalkan adalah kita mengenang kebaikan dan segala kebaikan yang disampaikan sama Indro sepanjang hidupnya. Ini kita mulai. Ya. Wah, ini luar biasa sekali Ari. Barusan Ari putar video ini lihat banyak teman-teman yang ngelihatnya sambil senyum. Luar biasa sekali. Jadi tadi kita habis sedih-sedih agak bergetar hati saya melihat teman-teman di sini melihat mungkin ada sebagian teman-teman yang gambarnya tadi ada tadi dalam video tadi. Mungkin memang cepat tapi saya rasa teman-teman yang hadir yang ada di sini pasti ada lah gambarnya tadi ya, salah satunya gitu. Dan saya percaya teman-teman Indro di sini pasti memiliki banyak kenangan tersendiri bersama almarhum Indro Sapta. Oleh karena itu saya mohon kesediaan dari teman-teman yang hadir di sini untuk menyampaikan seperti kesan-kesan yang dirasakan oleh teman-teman, apa yang diingat oleh teman-teman, apa yang ada dalam benak teman-teman tentang Indro. Jadi saya minta untuk yang pertama nih saya coba minta tolong kepada Enjet, teman Indra dari Tarbak Angkatan 90. Ayo Enjet, ceritakan kepada kita semua kenangan. Ya, silakan. Ya, teman-teman semua. Dan ada satu hal yang saya anggap kejailannya Indro tuh abadi dan terus sama saya.
seumur hidup ya. Jadi itu sebenarnya Arieti, tapi pakai ejaan lama, jadi pakai J kan. Jadi selalu Jet. Dan dia selalu manggil-manggil saya, oh itu si pesawat jet. Dan akhirnya jadilah Jet. Nempel itu seumur hidup. Itu berdua tuh sama Dodi ya, Ustadz Dodi almarhum. Itu berdua itu benar-benar yang nempel banget deh. Nah, beberapa kejadian tuh memang kenapa saya punya kesimpulan dia tuh jadilah abadi. Dulu kita punya guru fisika tuh nggak bisa ngomong F dan P, pasti itu balik-balik. Jadi ngebahas tentang efek-efek tindal, dia selalu bilang efek-efek tindal. Dan satu hari guru itu datang ke kelas dan marah-marah di kelas karena pas lagi jam istirahat ada yang teriak dari jauh, efek, wow. Dan itu Indro yang teriak. Dan satu kelas nggak ada yang ngaku bahwa itu Indro. Kita semua cuma diam aja. Itu pengalaman yang, aduh, nggak bisa dilupain deh. Bener-bener deh. Dan ternyata sampai terakhir setelah kita 25 tahun nggak pernah ketemu, bikin reuni 25 tahun, kebetulan saya ditunjuk paksa sebagai ketua reuni. Sejak itu selalu dipanggil lah, Bu Ketu, Injet. Dan sampai hari ini dia masih panggil saya itu. Akhirnya saya juga punya nama julukan balik buat Indro. Saya panggil dia Wah Ketu. Karena dia juga pernah jadi ketua reuni di SMA Duku. Indro, jahil abadi. Nempel seumur hidup sama gue. Dan nggak akan gue lupa. Top, Indro. Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, Jet. Memang kita juga ingat ya, Indro tuh jayanya juga ini ya, sampai sekarang terkenang banget gitu ya. Buktinya sampai sekarang dia kesannya udah trademark lu gitu, jadi Jet gitu, orang tahu gitu kan. Iya. Jadi itulah. Dan saya yakin juga semua teman-teman yang lain itu pasti ada beberapa yang dapat nama dari Indro. Oh, jadi karena aku deh siapa aja tuh. Oke. Kreatif juga ya Indro ya, mikirin satu-satu namanya buat teman-teman gitu. Sumbang. Iya. Oke, sumbang julukan. Oke, thank you banget Jet. Ini seru banget. Sama-sama. Seru banget. Selanjutnya Lani minta tolong, ada Dokter Tina di sini. Dokter Tina ini yang Oke, sudah hadir. Silakan Dokter Tina. Selamat malam. Malam. Ya, saya Tina, saya temannya Indro almarhum. Waktu SMP juga sama kayak Injet. Ya. Sebetulnya sih kalau saya habis selesai SMP itu, walau SMP kita sempat sebangku 1 tahun. Mungkin kalau ngomongin keisengan, kejailan, ya kita sama kayaknya ya, karena saya dulu cowok banget. Gue nggak percaya Tin kalau jadi dokter. Nah, mungkin satu-satunya yang bisa percaya sama saya saat kemarin ini adalah Indro. Karena karena jadi setelah dikontak sama teman SMP bahwa Indro sakit, dia sendiri yang langsung WA saya, Tina lagi santai nggak? Langsung gitu. Setelah kita hilang kontak, ya maksudnya mungkin waktu itu reuni 25 tahun kita ketemu, habis itu nggak ini lagi, baru setelah enggak. Nah, sejak itu kita kontak hampir setiap hari. Paling lama 2 hari, mulai dari untuk menghilangkan rasa nyerinya, dia bisa mana di selang-selingnya, makannya. Jadi saya bilang makanya dia udah sampai terakhir kita masih pada saat dia mau berangkat ke rumah sakit yang awal-awal aja karena dia nggak bisa kemo karena nyeri untuk berangkat naik mobil, kita masih teleponan bisa beberapa kali untuk bagaimana tanya begini menghilangkan nyeri kemarin pas kebetulan untung pada saat itu dia bicaranya udah mulai nyambung ya, karena beberapa hari sebelumnya saya telepon Indro, dia bicara saya sama sekali nggak tangkap apa yang dia ngomong gitu loh, karena betul-betul nggak jelas sama sekali. Jadi pas di hari itu dia bisa ngomong,
Saya bilang, Indro kamu harus makan, saya bilang. Terus terang pada saat itu, saya mungkin juga untuk Lea, mungkin kita baru pernah bertatap seperti ini ya Lea, saya belum pernah tahu muka Lea, dan mungkin sejauh ini Lea juga belum pernah tahu muka saya, kita hanya telepon-teleponan aja. Nah, jadi di situ Indro memang terus terang bilang sama saya, Tin, gue pengen pulang, kata dia. Saya bilang, oke Indro, kamu boleh pulang, kalau kamu sudah mau makan, saya bilang. Sekarang kamu lepas selang, kalau kamu nggak makan, sekarang di situ kamu masih punya infus. Di rumah kamu nggak punya infus, saya bilang. Nanti kamu akan lemas dan sebagainya. Kalau kamu udah makan, cobalah sedikit-sedikit, ayah sampai saya bilang seperti itu. Jadi saya bilang, kamu harus paksain, Bro, kalau memang kamu pengen pulang. Sampai di situ terus terang memang saya terus terang juga merasa sampai saat ini masih terus terang nggak enak ya, karena kita akhir teleponnya itu karena pada saat itu saya bilang, kamu kenapa nggak mau makan? Kamu sakit nelan, sakit tenggorokannya, atau rasa mual? Terus saya bilang, udah dapat obat mualnya belum? Udah. Nah, di situ dia sepertinya mual sekali yang sampai kayak mau muntah-muntah seperti itu. Sampai akhirnya saya bilang sama Indro, ya udah dulu Dendro, biar kamu istirahat dulu. Nanti kalau kamu udah enakan, Tina telepon lagi. Jadi sampai Indro bilang, iya ya Indro, nah nanti telepon lagi ya, telepon gue lagi kalau gue udah enakan. Iya, Tina bilang. Nah, sampai saat ini terus terang Tina belum sempat telepon Indro karena itu di hari Minggu. Di hari Selasa cuma sempat kontak sama Lea. Lea bilang, saya baca di grup terus terang baru ada kata-kata Lea akan bawa pulang. Saya kontak Lea, Lea juga bilangnya tiba-tiba udah langsung mau bawa pulang karena Indro tetap meminta pulang. Lea memang terus terang mungkin kemarin ini sempat bilang ya, Le, kalau di rumah mungkin takutnya kalau malam-malam ada apa-apa saya bingung lah sendirian, gak ada siapa-siapa. Kalau di rumah sakit ada perawat seenggak-enggaknya. Tapi ternyata memang Indro pun pada sampai akhirnya tetap tidak mau merepotkan. Dia dibawa pulang memang betul pulang, tapi dia tidak merepotkan dengan meninggalkan keluarganya mungkin nggak pada malam hari ya. Jadi memang betul-betul hanya untuk mampir ke rumahnya hanya beberapa jam dan dia tidak ada di rumah dan pada waktu yang memang tidak merepotkan keluarganya. Jadi memang dia memang orang yang baik. Mungkin seperti itu dulu. Ya, kasih. Oke. Terima kasih banyak nih Dokter Tino, luar biasa. Bantuan di akhir kepergiannya Indro, Dokter Tino bantunya luar biasa. Itu saya dapat cerita juga dari Lea. Selanjutnya saya minta kesediaannya Eko sahabat di Tarbak angkatan 90 ada malam ini bergabung? Eko? Tolong dibantu co-host mungkin? Sudah di videonya sudah ada. Lagi pasang headset kayaknya. Oke, kami tunggu. Silakan Dokter Eko. Kok Dokter Tino ya tadi ya? Sorry, maaf saya salah. Kedengeran suaranya? Kedengeran, silakan. Ya, alhamdulillah jadi dokter juga saya. Iya, salah sebut, mohon maaf. Nggak apa-apa ya, cuma semalam aja. Selamat Oke, malam silakan. semuanya. Terima kasih kesempatannya. Jadi ya harus ngomong tentang Indro susah-susah gampang lah. Karena Indro itu temen 40 tahun lebih kali ya. Saya berteman dengan dia gitu dari kecil. Dari kecil saya berteman dan udah kayak saudara sih. Kalau Indro dulu tuh saya sering nyusahin ya kalau saya main ke rumah Indro itu. Taman Cibenying Selatan nomor 15. Dulu dia di situ. Saya kalau datang biasanya cuma numpang tidur, numpang makan, bongkar motor, bongkar sepeda. Suatu saat kami itu gadang gitu loh di rumahnya Indro. Gitu. Dan selain itu juga Indro tuh ada di STP Sangkuriang bertiga, satu tim dengan Dede Azhar ada di sini juga. Dari kecil main sepeda, ternyata sampai udah tua, udah pada nikah, masih sepedaan juga. Saya waktu itu ingat gue sama Indro itu ke warung bandrek ya di Dago atas sana. Setelah itu lama nggak ketemu, nggak sepedahan, dan kemarin sebelum Indro sakit udah ngobrol-ngobrol sih, Indro sepedahan lah, ya nanti cari waktu lah, dan ya sampai hari ini belum kesampaian lah. Mungkin suatu saat nanti akan ketemu lagi di sana.
Indro tuh gimana ya? Rese sebetulnya Indro itu. Jadi kalau kita sedang kumpul gitu, kita kan udah tua-tua ini ya. Terus ketemu Indro, perasaan jadi kecil lagi ya karena di depan dia, di depan teman-teman itu karena seumuran dan tumbuh bareng gitu, jadi nggak kerasa tua kita. Ya dengan kegilaan-kegilaan Indro itu ya banyak sekali kenangan yang sulit dilupakan. Ini ada satu nih sebetulnya yang mungkin si Lea nggak tahu ya. Indro itu gini loh, kurang ajar juga tuh. Dia kalau pacaran itu pasti ngajakin. Kok anterin gue mau ngapel? Saya masih ingat semua pacar-pacarnya itu. Rumahnya di mana? Dia pasti minta anterin. Terus kita anterin rame-rame. Nanti dia di drop. Terus saya dengan teman-teman pergi. Kacau kan Indro kan. Nanti udah janjian nanti berapa jam kami harus jemput lagi gitu Indro. Jadi sampai dia pacaran pun saya tahu banget lah. Jadi detail-detailnya Indro saya tahu banget lah. Kok dilalah ya, dilalah. Pas sama Lea kita nggak tahu. Mungkin dia udah belajar dari pengalaman buruk ya, karena selalu dibully. Kalau pacaran tuh udah habis. Pokoknya, wah kacau lah. Itu pasti ganggu gitu. Mungkin waktu sama Lea dia mikir, wah ini kalau teman-teman gila ini ikut, kacau nih. Diam-diam sama Lea, tahu-tahu nikah gitu. Saya masih ada foto nikahnya Indro gitu. Saya masih ada dan ya itu, jailnya keluar lagi ya. Jadi waktu di foto saya udah pasang posisi ganteng, pipi saya dipencet, adalah fotonya tuh Indro tuh, aduh, Indro. Dan gini loh, saking dekatnya dia dengan keluarga saya. Adik saya juga ada di sini. Ini Nil itu ada di Zoom ini gabung juga. Saking dia dekatnya gitu, sampai ini loh. Jadi Indro itu kan benci banget sama Vespa. Nah, dia sering ke rumah, sering nginep. Nah, suatu saat dia nginep, tahu-tahu ada Vespa warna merah datang tung gitu. Ngagerjet si Indro teh. Ngagerjet apa ya bahasa Indonesianya? Kaget. Kok eta saha? Kabogona di orang si Ninil. Ada si Ninil di sini mana dia? Bejaan. Halo. Terus si Ninil. Aduh, aib nih. Drone. Ada kan? Terus udah gitu gini. Kok bejaan ke si Ninil? Kenapa, Bro? Eta bejaan kalau menangan kabogo, jangan yang pakai Vespa. Jadi pokoknya ulah Vespa cenah. Nggak boleh Vespa cenah. Coba. Tuh, dan itu si Ninil masih ingat waktu kemarin Nil. Indro gini. Indro yang dulu ngelarang gua pacaran katanya. Gelo lah si Indro mah. Ya jadi kedekatan dia tuh dengan saya tuh dengan keluarga ya, bukan dengan saya saja gitu. Ya begitulah Indro lah. Ya nggak pernah hilang lah, memori itu tidak pernah hilang dengan segala kegilaan dia, dan saya nggak nyangka ini pasti kerjaan Lea nih. Jadi ada foto saya Indro dan Keling tuh yang lagi nungging. Lea nih boga gawe ya Mai, dipasang gue tuh udah bilang Lea ini gue nggak mau kirim sama lu, aib dipasang aduh aing mah. Ya sudahlah nggak apa-apa lah, udah nasib. Kira-kira gitu loh, karena akan panjang sekali pertemanan saya 40 tahun kalau saya cerita dengan Indro nggak kelar-kelar. Anyway, terima kasih waktunya. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih banyak Eko, luar biasa ya. Lani tahu pasti banyak cerita nih, kalau misalnya Eko ceritain semua ngabisin berapa bab ya. Nggak habis-habis. Kok nggak habis-habis gitu. Karena cerita itu setiap hari pasti nambah terus ngewarnain hidup pertemanan antara Eko dan Indra. Oke, baik. Terima kasih Eko. Selanjutnya saya minta kesediaannya Pak Komandan nih, Pak Komandan Dede Ashar. Hadir ada ya Pak Komandan ya? Ada, Bu. Oke, silakan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Nyonya Indra Sapta, Lea Magdalena, dan keluarga besar Bapak Agustin, dan para rekan-rekan sekalian. Indra Sapta atau Indro berawal dari pertemuan kami tahun 1983 di SMP Taruna Bakti. Pertemanan, setelah pertemuan itu semakin akrab karena kita punya hobi yang sama. Tadi Eko juga sudah cerita, kita masuk ke klub balap sepeda, namanya STP Sangkuriang. Nah, pada saat itu mungkin secara finansial kita belum punya kebebasan sehingga terbatas, tapi ingat, Indro itu orang yang sangat kreatif, sangat inovatif,
Nah, dia selalu saja bisa mencari jalan keluar kalau kita punya kendala, khususnya masalah sepeda balap. Jadi sehari-hari obrolan kita tidak jauh dari merek sepeda, merek gearnya, merek bannya, dan itu semua. Dan terus terang, saking semangatnya, akhirnya di akhir masa pendidikan kelas 1 SMP, kita bersama-sama tidak naik kelas. Nah, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Kami bertiga, saya, Indro, dan almarhum Ustadz Dodi. Nah, kami bertiga tidak naik kelas, tapi saya sangat ingat pesan dari Indro. Dek, tenang aja lah. Itu angkatan di bawah kita lebih asik-asik orangnya dan cantik-cantik. Kamu udah tahu belum si Eten, si Nuni, nah disebutin satu-satu. Nah, itu sebetulnya yang akhirnya membuat semangat saya bahwa nggak naik kelas itu bukan akhir dari segalanya, dan kita tetap semangat dan tetap balap sepeda. Itu yang sebetulnya menurut saya, alhamdulillah punya orang tua yang sangat baik gitu ya. Sudah tahu nggak naik kelas gara-gara balap sepeda, tapi tetap kita mengikutinya. Jadi perlu dicatat bahwa yang namanya Indro itu juara tanjakan. Nah, jadi dulu dia sering sekali mendapat predikat juara, juara pertama, kemudian juara-juara yang lain. Kebetulan di Bandung dulu ada kejuaraan tanjakan. Jadi soal goes dari Bandung ke Lembang itu makanan kita sehari-hari. Nah, tetapi ada sebuah pelajaran yang saya terapkan sampai dengan sekarang. Jadi sejak tahun 1984 itu, setiap kita selesai latihan, Indro selalu bilang, Dek, ini habis kehujanan, harus kita bersihkan. Nah, dibersihkannya itu sangat detail. Jadi dibersihkan sampai jari-jarinya dilap satu persatu dan dibawa ke kamar. Nah, itu sebuah kebiasaan yang saya bilang, Dro, kenapa dibawa ke kamar? Udahlah, dia itu harus kita istimewakan. Nah, pada suatu saat mungkin kita pulang terlalu sore, akhirnya kita cuci sepedanya bersama-sama dan kita bawa ke kamar, dan saya menginap di rumahnya Indro. Nah, pada saat itu saya bilang, Bro, udah kamar kamu kecil, kenapa kita harus masukin sepeda? Nah, dia bilang bahwa sepeda itu punya jiwa. Kalau kita openi, kalau kita perlakukan. Nah, syukur alhamdulillah. Setelah bertahun-tahun berjalan, kebetulan saya masuk Akabri. Nah, disitulah kami berpisah. Indro tetap dengan profesinya, saya menjadi tentara, dan saya tetap ingat, kalau di tentara itu kan istri pertama itu senjata. Jadi pistol, bedil, dan segala macam itu katanya adalah istri pertama. Ternyata betul, kalau kita memberikan treatment yang istimewa, dia akan menyelamatkan Anda. Jadi mulai dari pistol, senjata, sampai dengan pesawat terbang. Kebetulan saya di Angkatan Udara, bergelut dengan dunia penerbangan. Nah, itu kita perlakukan secara istimewa. Jadi terus terang, saya mendapatkan sebuah wejangan, mendapatkan sebuah inspirasi bahwa benda-benda di dunia ini juga memiliki jiwa dan harus kita istimewakan kalau kita mau feedback yang positif. Jadi tidur dengan sepeda yang sudah kita openi dengan maksimal, dengan istimewa, itu akan tetap menjadi inspirasi saya. Saya hanya bisa bilang terima kasih Indro, Anda sudah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga sehingga saya bisa berdiri sampai dengan saat ini. Terus terang saja, kami hanya bisa mendoakan, Indro sahabatku, selamat jalan, sampai berjumpa di ruang mimpi. Sakitmu usai, lukamu larai. Semoga tenang di alam sana, semoga tempatmu adalah surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Dede nih ceritanya benar-benar bikin kita terkesima ya. Betapa ada sisi dari yang mungkin teman-teman tidak tahu, betapa Indro menghargai sesuatu tidak hanya
berupa tidak hanya makhluk ya, tapi barang yang membuat dia mensupport dia pun dia betul-betul apik sekali gitu. Ini yang baru Lani dengar cerita dari Pak Dede nih. Terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya saya meminta Ista. Ista ada di sini ya. Ista ini saudara sepupuku. Mana Ista? Ada ya? Oke, silakan Ista. Apa nih kesan-kesannya tentang Indro dan ada cerita menarik yang mungkin sampai saat ini Ista ingat. Silakan Ista. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ini sepeda ini memang jadi kunci ya. Jadi kata kunci di tiga pembicara pertama, dua pembicara sebelum saya nih. Ada Eko, ada Azhar, cerita tentang sepeda. Saya juga punya pengalaman karena Indro itu kita semua seangkatan nih. Saya, Eko, Azhar pernah seangkatan. Sama almarhum Pak Ustadz Dodi juga seangkatan, sama Pak Ucup di sini ada Pak Ustadz Ucup seangkatan itu. Tapi saya sama Ade Indro, saya biasa panggilnya dulu waktu zaman kecil manggilnya Ade karena dia kayaknya paling kecil ya di keluarganya. Terus sepedahan, rumah saya tuh di Bukit Dago. Jadi zaman saya TK, SD kelas 1 itu hobi main sepeda di kompleks. Begitu ketemu Indro kan dia ngajaknya udahlah kita mainnya di mana di daerah rumah dia lah di Cibenying gitu di Gedung Sate dan sebagainya. Disitulah mungkin yang tadi kata Mas Dede nih Indro tuh punya bakat sebagai juara tanjakan sementara saya juara turunan gitu. Jadi kalau saya matador lah manggil tanjakan dorong langsung gitu ya. Jadi kebalikannya lah kalau saya memang spesialis turun pulangnya minta dijemput kalau nggak dijemput nangis zaman SD ya. Atau naikin ke angkot dulu pernah juga beberapa kali naik BMX tuh nggak kuat nanjak ya udah naik angkot aja gitu. Tapi yang paling berkesan sama saya sih mungkin dulu saya sama Pak Ucup nih panggilannya Indro tuh ya si bulu karena memang spesialisasinya bulunya lebat gitu ya. Indro bulu. Lebih dari kita semua ya Cup. Iya bener, Indro bulu kacau Indro. Jadi tapi yang paling saya terus terang saya ini sampai saat ini merasa punya hutang paling besar saya sama Asih ini terutama Asih itu istri saya ada di sini juga nih. Kita punya hutang yang besar gitu tapi hutangnya itu kejadiannya konyol jadi saya sama Indro sama Asih itu punya hobi fotografi ya terutama fotografi yang pakai kamera lawas lah kamera masih film kayak gitu kami semua punya kamera yang sejenis nih punya Rolei ini Indro aja kalau di IG itu namanya Indro Rolei gitu karena dia selain maniak sepeda, maniak BMW, juga maniak fotografi terutama kamera gitu. Kamera-kamera tua. Karena kami punya kamera yang sama, Indro dengan bahagianya datang ke rumah kami gitu. Tak, sih, ini gue punya lensa adaptor lah untuk tele dan sebagainya. Itu barang yang super langka. Jarang lah kita nyari, kalau mau nyari di eBay pun susah gitu. Itu komplit sama casing-casingnya yang kulit gitu ya. Nah, pas dia bawa ke rumah, ya udah kita simpan dulu karena kebetulan lagi nggak motret nih kan, jadi udah simpan di meja gitu. Nah, lama kami itu punya segerombolan piaraan anjing nih. Anjing kami ini memang ajaib gitu ya. Jadi selain hobi makan BH-nya ibunya maksudnya istri saya, STNK mobil sewaan pun pernah dicuri dan digigit termasuk kunci remote-nya. Nah, pagi-pagi saya bangun tidur, ini kok ada kancing dari kulit nih ya gitu. Di depan pintu rumah. Ini pasti sesuatu yang penting karena barang-barang seperti ini tuh langka gitu. Bahan-bahan kulit Jerman banget lah gitu. Saya mulai nih keliling rumah kan nyari ketemu tuh si lensa, maaf banget nih Le, gue punya utang Le. Si lensa tuh di kolong mobil tergeletak. Untungnya lensanya memang lensa Jerman ya dan anjing saya tidak tertarik dengan lensanya, dia tertarik dengan kulitnya. Mungkin baunya Indro nempel banget tuh di situ. Gitu. Jadi sampai saat ini saya punya utang gitu ke Indro.
Itu aja sih dari saya. Sisanya semua gembira. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Ista. Iya. Ini memang luar biasa ya, banyak kejadian-kejadian yang bikin kita ketawa, bikin kita senyum setidaknya gitu, dengar cerita-cerita yang mungkin teman-teman yang lain ada yang belum tahu juga gitu tentang kejadian di tempat lain, kejadian Indro. Dan kami bilang apa sih, tapi anyway juga terima kasih Asi sudah membuat video itu, juga dengan ada satu teman kami lagi namanya Alvin. Alvin juga menyampaikan kesan-pesan tentang Indro melalui video. Jadi kita lihat dulu ya videonya Asi dan video dari teman kita. Kebahagiaan adalah ketika kamu memberikan kesempatan pada kami untuk turut menemani masa akhir hidupmu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alvin. Dalam kesempatan ini saya mewakili SMA 1 Dago Angkatan 90. Kami sangat kehilangan Indro, sahabat kami yang telah mendahului kita semua. Kebetulan saya satu kelas dengan Indro di kelas 1 Fisik 4. Saya satu kelas, satu meja, duduk paling belakang, paling ujung, dekat pintu. Gitu ya, 1 tahun nggak pernah rubah-rubah. Jadi kalau dia mabal, saya pasti ikut. Memang hanya 1 tahun Indro dengan kami di Angkatan 90. Namun karena Indro itu orangnya supel, bergaul, jadi banyak kenangan indah, kenangan seru dengan kami, dan banyak teman-temannya di angkatan kami. So Indro, we miss you bro. See you in the other side. Wassalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ini selanjutnya saya juga masih ada beberapa teman dari SMA 1, rekan SMA 1. Saya minta tolong rekan saya Aang, saudara Tanon. Ada? Assalamualaikum. Silakan Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Lea, sahabat kami, dan juga keluarga besar Dr. Agusni, senior-senior saya di sini yang hadir dari Taruna Bakti, ada Anjet, ada Dede, ada Eko. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal sahabat kita, teman kita, Indra Sakta, atau yang biasa kita panggil Indro. Kami dari Angkatan 91 SMA 1 Bandung juga sangat merasa kehilangan atas meninggalnya Indro. Terus terang kami sangat kaget karena Indro sakitnya sangat mendadak dan kalau misalnya dihitung juga meninggalnya juga sangat cepat. Kami betul-betul kaget dan merasa kehilangan. Kita berdoa semoga Indro diberikan tempat yang terbaik. Saya mungkin ingin sedikit cerita kenangan saya dengan Indro, karena saya sendiri juga termasuk diaspora lah. Diaspora Taruna Bakti yang pindah ke SMA 1. Saya sama Boy waktu itu Angkatan 91, kemudian masuk SMA 1, saya ketemu dengan Indro. Nah, karena kita merasa senasib, dulu sama-sama pernah dari Taruna Bakti, kemudian pindah ke SMA Negeri,
Akhirnya kita main bareng dan karena Indro orangnya supel, mudah bergaul, sehingga saya dengan Boy waktu itu sadar dan nggak sadar diajak oleh Indro untuk bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Karena biasanya kan kalau di SMA negeri itu kebanyakan SMP 2, SMP 5. Nah, kita ini biasanya minoritas lah gitu. Nah, kita pelan-pelan diajak sama Indro untuk bergaul. Alhamdulillah kita bisa diterima di angkatan kita waktu itu. Yang saya ingat, Indro itu orang yang baik, sekaligus jahil. Saya setuju dengan jahilnya yang tadi disampaikan oleh Jet. Karena tiap hari kayaknya sih, saya, Boy, kemudian Arif juga hadir di sini, itu tidak pernah lepas dari kejalannya Indro. Dan yang paling sering Indro ngejalin kita-kita itu, mungkin kalau yang laki-laki masih ingat, kalau waktu zaman-zaman angkatan 90 itu, kita senangnya ngegas gitulah. Jadi ngegas itu kaki kita ditaruh di sela-sela paha. Ya gitu, digosok-gosok gitu. Wah, pokoknya Indro tuh paling seneng kalau kayak gitu tuh. Nah, tapi kita nggak bisa ngebalas ke Indro tuh. Karena Indro kan keker, kita dulu kan masih kurus-kurus kan, masih cungkring-cungkring. Nah, sehingga kita nggak pernah berhasil untuk ngebalas Indro. Tapi sekali waktu kita waktu itu berkompromi lah, gimana caranya ini Indro harus kena. Alhamdulillah pernah sekali waktu itu di rumah saya. Jadi kita berhasil ngegas Indro waktu itu di rumah saya. Nah, Indro juga orangnya apik. Saya ingat waktu itu Indro pernah pinjam motor saya. Nah, motor waktu itu tuh motor saya kotor. Besoknya dikembalikan. Itu bersih. Biasanya kan kalau zaman-zaman dulu pinjam motor kotor, balik kotor. Pinjam motor bersih, balik kotor. Indro enggak. Motor kotor, balikin bersih. Dan yang berikutnya, Indro juga pernah bilang ke saya secara khusus, katanya, kamu tuh jangan kuuleun, katanya. Kamu tuh harus sering main-main, kalau perlu bandel dikit, katanya sama orang tua. Kenapa? Karena kamu tuh harus, ya mungkin bahasa sekarang tuh harus bisa melihat dunia lah gitu. Jangan hanya melihat dunia itu dengan kacamata yang sempit, tapi harus luas-luasnya. Dan itu yang saya jalankan sekarang. Alhamdulillah, beberapa kali saya ketemu Indro pada masa sekarang, Indro selalu ngingetin lah. Masih ingat nggak dulu omongan gua? Katanya. Ya, saya masih ingat. Ya, alhamdulillah gara-gara Indro, pikiran gue udah nggak sesempit dulu lagi. Sekarang insya Allah pikiran gue bisa seluas apa yang disampaikan oleh lu. Dan yang terakhir, Indro itu sekali lagi orang yang baik. Terbukti pada saat kemarin Indro meninggal juga banyak yang datang dari berbagai komunitas. Bunga-bunga pun banyak banget di rumahnya. Di rumah Lea dan di rumah Indro. Dan hari ini pun yang hadir tadi 144 orang. Itu adalah indikator atau ciri-ciri orang yang baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan dan saya bersaksi, Indro adalah orang yang baik. Yang tabah ya Lea ya, insya Allah kita semua teman-teman SMA 1 Angkatan 91 ada bareng-bareng amal lu. Dan sekali lagi kami semua mendoakan semoga Indro mendapatkan tempat yang terbaik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi dikit ya, Ang. Tadi yang partisipan yang hadir itu sampai 151, Ang. Jadi luar biasa malam ini. Itu bukti bahwa banyak orang yang sayang sama Indro, dan itu yang bikin Lani saking terharu, karena terus terang Lani selama nge-Zoom ini belum pernah loh sampai ada yang nembus dari 150. Tapi malam ini sungguh luar biasa. Ini memang banyak teman-teman yang sayang dengan Indro. Dan selanjutnya teman berikutnya saya minta Ari Satwa, dia sama-sama di Seman 20 angkatan 91. Silakan Ari, ada Ari di sini? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, baik. Kalau enggak ada, kita lanjut ke Vian. Ada di sini? Vian dari NHI. Ada enggak ya, Vian dari NHI? Kalau ada, Bu. Oke, silakan Vian. Iya, silakan nih. Kesan-kesannya apa tentang Indro? Ada cerita menarik apa yang pernah Vian ingat sampai sekarang yang terkenang terus? Ayo, silakan. Waktunya dipakai, Vian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Vian. Saya mewakili teman-teman dari NHI angkatan tahun 92. Waktu itu kita masuknya tahun 92 atau apa namanya, ya angkatan 92 lah. Satu jurusan, room division. Saya mencoba mewakili teman-teman untuk memberikan kesan-kesan sepanjang kami mengenal Indro. Ya kalau misalnya kita mengingat kembali masa-masa dahulu, waktu masih belajar, masih merasakan masa kuliah, itu banyak sekali tentunya kenangan-kenangan yang tidak bisa kita lupakan ya. Apalagi saya pernah satu kelas, satu grup, kalau dibilang di situ tuh ada dibagi-bagi ya untuk kerja praktek gitu. Indro tuh orangnya sangat menyenangkan gitu. Dia kalau misalnya ada dia, itu pasti ada aja bercandaannya atau yang bisa bikin kita ketawa. Kalau misalnya nggak ada dia, kayaknya sepi banget. Jadi pasti selalu mengangenin gitu. Teman-teman kita juga pada punya panggilan masing-masing. Ada Abah Indro, lalu ada Papi Bir, ya, terutama ini ya cewek-cewek penggemarnya gitu. Panggilan kesayangan tapi itu sih. Jangan khawatir lah, itu karena kita sangat sayang, sangat dekat dengan mereka gitu. Sama Indronya. Saya sih baru kenal sama Indro ya baru pas zaman kuliah itu aja. Cuman saya pernah satu perusahaan juga dengan Indro di waktu itu restoran fast food ya. Mungkin di situ juga pernah ketemu ya Wendy's gitu yang di Dago itu yang ngehits pada zamannya. Di situ ada satu kenangan yang buat saya pribadi apa ya namanya tuh, kejailan sama keapikan yang tadi disampaikan teman-teman yang lain. Kalau yang namanya Indro itu pasti apik sama barang-barangnya. Terus jailnya juga iya. Ini ada masa waktu itu tuh Indro baru ya training di situ, terus ada masa kelulusan. Itu biasanya kita suka jailin orang yang baru lulus gitu. Ya agak jorok dikit sih, dibanjur sama air cucian gitu. Nah, di situ kita udah merencanakan begini. Kayaknya Indro tahu nih, dia mau dikerjain gitu. Nah, di satu saat Indro jalan, kita udah siap-siap nih mau nyiram dia gitu. Tapi dia kayaknya tahu dia jalannya lebih cepat. Kita juga ngejar tuh, Indro jangan dulu cepat-cepat di sini. Pada saat kita mau deketin dia, tiba-tiba yang nyiram itu udah ngedulin nyiram, jadi yang kena malah kita lagi. Waduh, ini anak kayaknya udah tahu banget gitu kalau mau dijailin, dia malah jail duluan gitu. Tapi ya dia dengan besar hati, ini namanya juga kelulusan untuk ya harus disiram gitu ya. Dia berbesar hati, ya udah siram aja saya, tapi jangan dulu nih HP jam jangan disimpan dulu. Nah,
baru dia akhirnya pasrah disiram. Ya setelah itu ya kita berpelukan, karena itu salah satu tradisi kalau misalnya sudah melalui pendidikan atau training, ya kita harus mau disiram. Disiram. Gitu. Ya. Itu disiramnya sama ini air cucian, jadi yang kotor ya maaf sih. Seperti itu. Terus ya Indra nggak lama kita di situ, ternyata Indra mengajar passionnya di bidang fotografi. Saya juga nggak tahu dia punya kemampuan atau keinginan untuk di fotografi ternyata. Ya paling sampai situ sih saya dengan Indro komunikasinya, tapi nggak putus. Kalau misalnya kita ada acara-acara ya, misalnya ada di Bandung terutama, setelah di situ kan saya ke Jakarta, setiap pulang ke Bandung kalau dengan teman yang lain, kalau misalnya ada acara itu pasti aja minta ke Indro, cariin tempat dong yang bagus. Di mana ada kita pasti Indro yang ngasih rekomendasi tempat-tempatnya. Itu jadi Indra juga jadi yellow page-nya ya, jadi penunjuk arahnya. Ya, betul. Kalau di mana yang bagus yang ngehit gitu. Oh ya di sini. Dan ya, itu luar biasa. Silakan. Ya paling itu sih kalau yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya kalau untuk yang seru-seru lagi banyak itu, terutama teman-teman lain yang dekat sama Indro ya, kayak Diki, Herdar gitu. Itu kalau udah bercandaannya udah, aduh mungkin lihat sendiri tahu ya. Pokoknya udah kayak gimana gitu ya bercandaannya. Gitu. Dan kalau kita sih selalu mendoakan yang terbaik buat Indro, bila udah tenang kita selalu ingat sama beliau. Itu aja sih Bu Lani, Mbak Lia. Terus semangat ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pian, punya cerita sendiri ya Indra di teman-teman NHI semuanya gitu. Memang Indra nggak dari mana, nggak dari TK, SD, SMP, NHI sampai NHI pun kayaknya selalu ada cerita teman-teman yang lucu-lucu. Ini juga ada Ari ada hadir di sini ya, Ari dari SMA 20, perwakilan dari SMA 20. Silakan Ari, kalau Ari sudah bisa tolong di unmute. Silakan. Kalau yang pengaji bahwa selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Untuk Lea, sabar ya. Dari tempat yang terbaik di sana. Jangan sakit lagi. Pasti ya kita semua merasa kehilangan Indro. Tapi memang banyak kenangan seru ya sama Indro. Apalagi kalau misalnya mungkin saya mewakili waktu di SMA, kelas sama beliau dari kelas 2 dan SMA, 10 bareng, dan yang lucunya itu kalau hari apa ya saya lupa. Ini pelajaran pertama itu adalah bahasa Jepang. Jadi kita tuh selalu telat, sama-sama pengen telat. Jadi kalau di depan Masjid Istiqomah Indro dari arah Taman Cibenying, saya sebelah kanannya seberangnya. Kita tuh pada ngumpet di pohon, gitu. Jam udah ngelihat jam 7:10, pintu gerbang sudah tutup. Kepala kita sama-sama nongol dan akhirnya ya udah kita sama-sama telat bareng, akhirnya nongkrongnya di kantin gitu. Jadi memang seru lah waktu itu, maksudnya pada saat lagi mabal nggak masuk kelas, dia tuh bolak-balik lewat depan sekolah dengan motor AR 125-nya warna putih itu. dia bolos tapi dia bolak-balik di depan sekolah gitu loh. Jadinya lucu gitu, kita ngelihat dari dalam kelas, kurang ajar nih si Indro, mabal ngajak tapi bolak-balik di depan kelas gitu, di depan sekolahan. Jadi memang ya banyak kenangan sama Indro. Kebetulan juga mungkin tadi ada Prof. saya juga sempat bareng sama Indro juga di NHI karena dia masuknya telat di tahun 92, jadi tapi kita tetap ketemu saat ospek pun. Saya berusaha mengamankan Indro daripada disiksa sama alumni yang lain. Mendingan Indro lu pijetin gue aja daripada disiksa sama yang lain, mendingan lu pijetin gue aja deh ya gitu. Oke, jadi dia pura-pura pijetin saya, jadi dia tidak disiksa sama alumni yang lain atau enggak kakak kelas-kelas yang lain gitu. Jadi ya dari SMA semua teman-teman pasti kalau rumah Indro tuh udah jadi base camp. Mungkin kita mau pergi kemana nongkrongnya udah pasti mobil semua, motor taruhnya di rumah Indro tuh di Cibenying dulu.
Jadi kita pergi kemana, udah mobil mah di situ aja. Kadang-kadang intronya nggak ada pun, kita naruh mobil aja di situ gitu. Mungkin di sini tadi ada teman-teman juga, saya lihat ada Adia, ada Om Cis, ya sama-sama waktu itu motret di Jogja, perkawinan, royal wedding. Seorang Indro yang fotografer, tiba-tiba saya kasih baju peranakan untuk dipakai untuk memotret di dalam keraton, itu memang kok gue pakai baju beginian, ya jangankan begitu ya Om Cis ya. Wartawan bule aja semua pada pakai begini, mungkin Om Cis banget kebetulan. ya lucu lah gitu, maksudnya banyak kenangan di luar dari sekolah pun, setelah kita tidak ada di tema, nggak di kuliah pun masih banyak kenangan yang sama Indro yang nggak bisa dilupain juga. Indro yang bertanya, nggak mau gue pakai baju-baju begini, ya udah kalau nggak mau kita masuk gitu. Ya kira ya udah nih silahkan pakai, kalau mau ngeliput monggo, tapi ya tetap harus pakai ini karena semua wartawan asing pun pakai baju ini. Akhirnya ya dengan berat hati dia harus memakai kain dan memakai baju peranakan serta belangkon. Ya seru banget lah waktu itu, kita seru-seruan banget gitu. Jadi ada pengalaman yang mungkin seumur hidup Indro juga bisa mendapatkan momen seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Masa SMA banyak banget kenangan seru. Saya lalu pasti kadang-kadang sebangku, kadang-kadang depan belakang, dan pasti ranking kita balapan sama Indro. Dia 41, saya 42, saya 42, dia 41, 43, gitu aja terus. Tapi alhamdulillah kita masih bisa sama-sama lulus lah dari SMA 20 gitu. Jadi memang seru banget dan nggak akan pernah dilupain sama kita. Itu aja sih dari saya. Nggak bisa berlama-lama karena memang terlalu banyak cerita yang seru sebetulnya. Tapi ya sudahlah, Indro udah nggak sakit lagi, Indro udah pernah di sana. Ya. Makasih, Rani, mungkin tidak bisa. Jadi ceritanya tuh waktu itu memang karena Ari di Jogja, kemudian Indro ke Jogja foto itu, atau memang ada proyek foto bareng di sana? Kebetulan yang menikah itu putri pertama dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yang kebetulan teman saya juga, jadi akhirnya, dan dia pun juga kenal gitu sama Indro dan tahu Indro tukang foto yang profesional sama Om Cis. Jadi waktu itu ya udah saya ajukan bahwa ini loh, ini ada fotografer yang bagus dari Bandung. Jadi akhirnya berangkatlah. Plus satu lagi ada, kalau nggak salah keponakannya Indro yang cewek ya waktu itu untuk meliput prosesi pengantin wanita. Itu aja. Oke. Menarik banget ya Ari, terima kasih. Ari di Jogja ya saat ini ya domisilinya. Iya, mohon maaf kemarin tidak bisa hadir di pemakaman, tapi doanya insya Allah bisa sampai. Amin. Terima kasih banyak Ari sudah bercerita kepada kita, banyak lagi, nambah lagi cerita kita, tahu lagi tentang Indro seperti apa gitu ya, cerita-cerita di lain yang nggak pernah kita dengar. Oke, untuk selanjutnya saya minta waktu untuk Mas Gita dari BMW Club Chapter Indonesia. Mas Gita ada di sini, Mas? Oke, silakan Mas, silakan. Selamat malam semua, terima kasih sudah di-invite pada acara malam ini. Halo Mbak Lea, makasih Mbak Lani, dan teman-teman semua. Jadi saya itu kenal, saya manggil Kang Indro ya, karena dia lebih tua dari saya. Saya kenal beliau itu pada tahun 2008. Jadi dulu saya aktif di klub, bukan di klub, saya aktif di komunitas BMW E30. Lalu diajak teman-teman BMW Car Club Indonesia untuk menghandle BMW CCI E30 Register di Jakarta. Jadi di saat itu saya pertama kali baru kenal Kang Indro. Dan memang sih seperti cerita teman-teman yang lain, Kang Indro itu selalu membawa keceriaan dengan celetukannya, tingkah lakunya, suka nggak ketebak. Jadi dia lihat apa, usil, ngoceh, wah ini nih, itu kita ketawa semua. Jadi emang mungkin kayak emang karakternya dia emang, tapi jahilnya jahil oke lah, asik lah.
Dan saya jadi dekat dengan Kang Indro itu karena kita sama-sama suka ngulik mobil. Kebetulan mobil kita sama, BMW 30, mesinnya sama. Jadi kita nggak suka terlalu modif mobil yang ekstrim. Jadi gimana caranya optimal nih mobil. Itu kita dekat. Jadi kita sering-sharing. Zaman dulu masih pakai BlackBerry ya, grupnya, chat segala macam. Terus tiap saya ke Bandung, saya pasti ketemu dia. Saya pasti telepon dia. Karena saya klik. Jadi ngobrol sama dia tuh kliknya apa ya? Menurut saya Kang Indro itu orangnya sangat open mind. Jadi nggak kolot, terbuka terhadap pendapat apapun itu. Saya suka dari Kang Indro itu. Terus kalau dia ke Jakarta, ada kerjaan, foto atau apa, pasti dia menyempatin. Dia manggil saya, Oge, Om Gitaan. Oge di mana? Gue mampir ya, gue ada kerja di sini. Oh iya, kita pasti kalau ke Jakarta pasti ketemu. Jadi ya udah ngobrol sampai malam. Dan satu lagi yang saya ingat Kang Indro itu apa ya? Kalau hobi, dia komit dengan hobinya total. Mungkin saya dengar tadi cerita dia hobi dulu sepeda, ya serius total. Motor dia total. Juga di BMW begitu juga. Ya nggak pernah setengah-setengah dan komit. Terus saya juga pernah jenuh di klub. Saya waduh malas nih ngurus klub E30. Oh ya, jangan dong, oke. Lu kan udah komit, jadi selalu ngingetin saya. Jadi pada suatu saat saya perlu koordinator di E30 di Bandung, saya ingat kata-kata dia. Jadi waktu itu sama Om Jimon, ada Om Jimon kali di sini ya. Kalau ada ya, kita ingat banget tuh. Tunjuk Kang Indro aja. Jadi sebenarnya itu jahilnya saya ke dia. Ayo, lu sekarang komit lo, pegang E30 di Bandung. Ya dia benar komit memang. Jadi memang Kang Indro tuh apa ya? Bisa dipegang apa yang dia omongin tuh semua bisa dipegang, komit. Jadi kalau amanah dipegang teguh. Amanah itu yang saya suka dari Kang Indro. Ngerti, tapi ya mungkin ini jalan yang terbaik buat Kang Indro. Sekarang dia sudah lebih bahagia, dia sudah nggak sakit lagi. Saya percaya bahwa Kang Indro pasti sudah ada di surga bersama yang di atas. Jadi buat kalian tambah aja kuat. Saya yakin Kang Indro sudah lebih bahagia sekarang. Itu. Dan buat teman-teman semua, terima kasih udah ada kumpul di sini. Salam kenal untuk semuanya. Itu aja, Kalani. Terima kasih banyak Mas Gita, waktunya sudah mau bercerita dengan kita, menambah lagi satu cerita kita tentang Indro. Dan sekarang ini ada teman Boy Andrew. Hadir nggak Boy Andrew di sini? Hadir ya, Boy? Oke. Boy lagi posisi jalan ya Boy ya? Iya, kebenaran lagi di perjalanan keluar kota ini. Jadi maaf, saya juga terus terang nggak pengen kehilangan momen ini gitu. Saya ya antusias lah, saya berusaha bisa ngikutin ini acara ini. Luar biasa. Baru gabung nih. Nggak apa-apa Boy. Silakan Boy. Kalau mudah-mudahan sinyalnya bagus, kita nggak keputus. Silakan Boy. Terima kasih. Maaf sebelumnya, ini karena kondisi lagi di jalan ya. Maaf kalau terputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Untuk Lea juga dalam tambahannya kita juga semua merasa kehilangan. Satu yang selalu ingin saya sampaikan, kami merasa memiliki Indro semua. Jadi mungkin saya dan teman-teman pasti terima kasih sama yang sudah menemani Indro sampai akhir timur. Ya. Itu betapa besar lah perjuangan dan jasa saya sebagai pelatih untuk satu. Oke, saya nggak mau berlanjut ke kesedihan, mungkin cerita yang unik-unik. Oke. Testimoni. Jadi Indro untuk saya itu dia ada 3 zaman mungkin ya kalau saya bagi
terhadap zaman karena dari kecil ya. Pertama dia pernah jadi sosok sebagai kakak. Yang kedua dia pernah sosok sebagai teman in crime lah ya maksudnya istilah gaulnya itu. Satu lagi ya kedekatannya udah ngerasa saudara gitu. Jadi ini itu udah nggak dihitung apa-apa lagi sama dia, udah serba cuek, udah serba inilah, sudah terbuka dan lain-lain. Sampai pada akhir kemarin juga saya mungkin orang yang terakhir tahu dia menderita penyakit itu. Pertama saya tahu dia nelpon ke saya itu saya kaget juga gitu. Saya nggak tahu dari teman-teman, mungkin karena kesibukan saya juga udah jarang bergaul. Juga nelpon saya terus beberapa kali nelpon dia sakit. Ya alhamdulillah saya bisa nemenin dia ya sedikit bantu-bantu inilah mewakili dia untuk beres-beres rumahnya. Oke, mungkin untuk yang awal cerita unik Indro, pertama dia sebagai kakak itu dia kakak angkatan saya. Jadi yang saya ingat dia adalah motivator ya. Motivator saya untuk hobi dulu ya sepeda lah. Dulu bisa dibilang ya sebagai motivasi saya menyukai sepeda itu terjun ke satu klub di Bandung. Itu ada dia, Mas Dede, mungkin tadi sudah tampil juga ya. Assalamualaikum Mas Dede. Terus ada Mas Lala dulu, nggak tahu nih ada atau enggak. Zaman kecil itu yang memotivasi saya untuk main sepeda. Terus sempat juga pas zaman BMX di situ, jadi saya dulu main sama teman-teman di Street Spider ya dulu namanya. Terus ada teman-teman yang main juga. Itu zaman kecil ya, zaman SMP. Nah, pas SMA, saya satu SMA dengan dia. Ya, di situ mulai lebih banyak intens main, sama seperti yang lain juga yang saya rasakan. Dia terhadap hobi itu totalitas, dia terhadap suatu janji yang kecil pun dia nggak pernah abaikan. Itu pasti baik buruknya keadaan dia pasti akan menyampaikan soal janji itu. Bisa atau enggak, dia selalu ngabarin, nggak pernah lost atau hilang. Itu yang saya kagumin sama dia. Betapa komitnya dia itu terhadap suatu janji. Itu yang saya ingat. Dan SMA juga banyak kenakalan, ya biasalah. Adalah teman saya yang di luar jam sekolah. Mungkin ada kesepahaman saya sama dia waktu SMA itu adalah jam sekolah tuh kadang mengganggu jam main kita gitu. Jadi makanya jam sekolah dulu banyak yang kita rubah jadi jam main gitu. Jadi istilah dengan kata lain ya bolos lah mungkin dulu ya, fabel mungkin istilah. Padahal bagi kami ya kita memperluas jam main kita gitu dengan mengurangi jam pelajaran. Itu mungkin definisi. Ya. Oke, dan setelah itu mungkin semua udah tahu soal hobi dia. Mungkin saya nggak tahu nih tadi apa udah kebahas atau belum. Dia tuh ada keahlian. Itu saya alamin setelah saya masa kerja. Saya kerja, saya punya studio, bukan saya bidang saya di arsitektur. Saya punya studio dengan beberapa nggak banyak dengan beberapa personil. Itu kami menggunakan suatu sistem operasi komputer ya, Apple lah ya intinya macOS. Indro itu pemilik keahlian untuk itu. Mungkin ada yang nggak tahu juga, dia itu salah satu aktivis Hackintosh ya. Saking jagonya dia tuh bikin Hackintosh. Hackintosh itu dia bikin aplikasi Apple macOS itu dijalankan bukan di unit Apple. Jadi dia bisa rakit komputer dengan macOS, saking keahliannya dia di situ. Otomatis pada masa pada apa istilahnya pas masa terakhir ini ya mungkin 10 atau 9 tahun terakhir ya, atau 10 tahun terakhir 11 ya 2010 dulu. Itu banyak hubungan dengan
dia itu sering sekali dia menghandle, maintain semua perangkat yang ada di studio saya. Jadi pas ada kabar ini saya juga menyampaikan ke anak-anak di studio, terus kemarin melihat nggak tahu ya, buat saya banyak yang sering ke rumah gitu kalau ada trouble soal komputer jadi bawa ke dia itu benar-benar solve. Alhamdulillah itu keahlian dia yang saya rasa nggak semua orang bisa. Dia multi talent, maksudnya banyak banget keahliannya, mobil, motor, mainan, sepeda, sampai identitas gitu, dunia bukan lah. Nah itu yang terakhir sering obrolin adalah namun ada cerita yang unik juga. Ini uniknya pada saat setelah kita menikah, kebenaran saya dan istri saya, Indro dan istrinya Indro, Balei, itu bertemu berempat sehingga kami lupa waktu itu ngobrol apa. Itu saya bernostalgia sama Indro. Istri-istri kami mendengar bahwa kita pernah digelandang polisi. Mereka berdua saling melihat. Kok nggak bilang-bilang? Istri saya juga nggak tahu. Istri Indro nggak tahu. Mereka saling bilang, kalian nggak bilang-bilang. Terus setelah nikah, dan mereka baru tahu. Terus saya saling memandang Indro dan kami tersenyum berdua karena bagi kami itu adalah kenangan yang unik. Ceritanya jadi banyak rahasia banget nih kalau gitu lo ya sama Indro di luar dari istri-istri lo semua ya. Sebenarnya bukan rahasia ya, mungkin bagi kami biasa, bagi orang itu luar biasa. Harus diceritakan ya, luar biasa bagi kami ya. Gimana ya gitu. Ini tapi Boy, gue tanya dulu nih, lu lagi nyetir nggak nih Boy? Lagi nyetir nggak? Nggak, ini nggak, kebetulan ada. Oke. Soalnya yang nyetir. Sinyalnya biarpet ini Boy, jadi biarpet ya. Oke. Gitu. Tapi anyway Boy, thank you banget semua yang Boy cerita. Luar biasa. Itu Boy masih walaupun pertemanannya juga sampai sekarang, kenangannya juga sampai sekarang nggak akan pernah hilang. Terima kasih Boy. Sama-sama. Sudah salam sehat kita semuanya, Ibu Lani. Sama-sama. Terima kasih juga. Sehat terus, hati-hati di jalan ya Boy. Sampai tujuan selamat ya. Oke. Thank you Boy. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Play yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.